Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah salat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tanggal 1 bulan Muharram 1443 Hijriah tahun ini kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada penduduk neraka, kam labistum fil ardi adada sinin, mereka mengatakan qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Berapa lama waktu kalian tinggal dulu di dunia? Mereka mengatakan di hadapan Allah, qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Kami terasa hidup di dunia itu ya Allah seperti setengah hari atau bahkan cuma satu hari. Begitu singkatnya waktu yang mereka rasakan pada dunia, menunjukkan penyesalan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ingin dikelompokkan dalam kelompok ini, yang mana mereka orang-orang seperti ini akan berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika neraka jahanam dihadapkan di hadapan mereka, mereka mengatakan anna lahu dzikra. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Mereka menyesali diri, tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan anna lahu dzikra. Di saat itu penyesalan mereka tak ada guna. Dan yang mereka katakan apa? Mereka mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad. Yang mereka sesal adalah kesempatan yang diberikan. Sekarang kita hitung umur kita. Berapa, Pak? Bapak berapa, Pak? Sudah? 6? Oh, 34 masih. Tapi jangan merasa muda pula, Pak. Saya masih 34. Ya kan? Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Andaikan pulang dari tempat ini diambil, Allah sudah siap. Insyaallah. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, diperpendek umurnya oleh Allah tapi masuk surga, diperpanjang oleh Allah umurnya tapi masuk neraka, minta yang mana? Kita doakan pendek semua hari ini ya. Siap nih? Masya Allah, hebat di sini Bapak Ibu. Siap nih semua, Masya Allah. Berarti bekalnya udah cukup ini. Maka Allah ingatkan, jangan seperti mereka orang-orang yang kufar itu. Yang mereka sesali adalah kesempatan dunia mereka. Mereka tak ingat lagi dunia yang dititipkan dalam bentuk kemewahan. Mereka tak ingat lagi kebun yang luas yang penuh dengan buah yang lebat yang mereka nikmati selama ini. Tak ingat lagi mereka perdagangan yang sukses, yang telah menumpukan harta banyak bagi mereka. Tidak. Justru mereka menyesali, andaikan kesempatan kami yang diberikan itu ya Allah, kami gunakan untuk taat kepadamu, kami tidak akan diikat tangan kami, tidak akan terbelenggu kedua kaki kami, tidak akan ada azab seperti azabmu yang mencampakkan kami ke dalam neraka jahannammu melalui malaikat Zabaniyah ini ya Allah. Tidak. Orang yang hijrah tidak ingin seperti itu.
Orang yang hijrah adalah ingin merubah tingkah lakunya, harakah kehidupannya, gerakan fisiknya, tindakannya adalah meninggalkan maksiat menuju kebaikan yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pondasinya mesti dibangun. Pondasi adalah iman dan amal saleh. Sudah jelas. Mall MP itu tidak akan tegak berdiri tinggi kalau pondasinya rapuh. Sudah berapa tahun MP itu? Membangun pondasinya begitu diperhitungkan, karena bangunan di atasnya begitu tinggi dan besar, isi banyak di dalamnya, yang menampung kekuatannya adalah di bawah. Hari ini kenapa kita rapuh? Pondasi keimanan kita juga goyang dan kemudian tidak bertahan diterpa badai dan gelombang kehidupan dalam ujian keimanan kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Maka ulama mengatakan, walau anna ahlal qura saddaqu rusulahum wattaba'uhum wajtanibu ma nahallah ma nahahumullahu an lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan ikhtiar kepada kita. Ada syarat yang mesti terpenuhi. Upaya Bapak Ibu datang ke masjid di waktu asar ini adalah upayanya meninggalkan kesibukan dunia menuju Allah dalam tepat waktu, atau itu adalah ridhonya. Maka kita ikhtiarkan. Itu langkahnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau kita hanya berkutat terus dengan dunia dan melupakan Allah, berarti kita memilih ancaman yang telah disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar Bapak Ibu, kenapa akhir zaman ini kita diuji begitu dahsyat? Karena manusia sudah mulai jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin satu bala dan musibah itu datang kecuali ada sebab ketika manusia itu melakukan tindakan maksiat. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika hujan tidak diturunkan Allah, Nabi Musa alaihissalam mengumpulkan kaumnya untuk istisqa, minta hujan diturunkan kepada Allah. Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah maskina ghaitha, turunkan kepada kami hujan. Sebagaimana Rasul juga mengajarkan doa, turunkan kepada kami hujan ya Allah. Langit bukan makin cerah, bukan makin mendung, tetapi makin terang benderang. Nabi Musa heran, ya Allah, aku ini Musa yang bermohon kepadamu ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Ya Musa, bagaimana aku akan turunkan hujan kepadamu? Di tengah umatmu yang banyak itu masih ada satu orang yang berdosa selama 40 tahun belum bertaubat kepada aku. Mintalah dia untuk mengakui dirinya untuk bertaubat. Nabi Musa kemudian bertanya kepada kaumnya, "Hei kaumku, siapakah di antara kalian yang berdosa selama 40 tahun yang belum bertaubat kepada Allah? Bertaubatlah kepada Allah. Acungkan tanganmu, siapa kalian, siapa anda?" Tak ada satupun yang mengacungkan tangan. Tetapi orang yang dituju itu sadar dapatkan hidayah dari Allah. Dia menangis di hadapan Allah. Dia bertaubat dan taubat nasuha. Tiba-tiba langit begitu mendung, hujan pun turun. Nabi Musa pun heran, "Ya Allah, bukankah tidak ada di antara satupun dari umatku ini yang mengaku kepadaku bahwa mereka yang berdosa?" Apa kata Allah? Ia tak mengaku diri kepadamu ya Musa, tapi telah mengakukan diri kepadaku, dan aku telah terima taubatnya. Maka aku turunkan hujan kepada kalian. Masya Allah, Bapak Ibu yang muliakan Allah. Oleh karena itu, mari kita bangun pondasi keimanan kita. Itulah akan menyiapkan modal kita untuk bisa hidup sejahtera, aman, damai, rumah tangga tenang, anak-anak soleh soleha. Kemudian apa yang kita lakukan menjadi ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mungkin Allah akan ingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Man 'amila salihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja, apakah laki-laki atau perempuan, sama aja di depan Allah. Dalam tingkat kesolehan, dalam posisi dan derajat surganya sama, tapi syaratnya adalah iman dan amal saleh. Apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Niscaya pasti mereka mendapatkan kehidupan yang terbaik. Imam Ibnu Katsir mengatakan fid dunya wa fil akhirah. Ya Pak, usahanya berkah, hidupnya berkah, rumah tangganya berkah, masyarakatnya berkah, pergaulannya berkah, semuanya berkah. Masya Allah.
Dan kemudian di dunia ia telah mendapatkan nilai yang luar biasa karena ia berada pada pondasi iman dan ketundukan yang kuat. Ia tidak lupakan pondasi itu, dia bangun terus, dia suburkan terus, dia hijrah meninggalkan kebatilan menuju kebaikan, dan dia kokohkan semangatnya untuk istiqamah di atas kebaikan itu. Maka apa kata Allah di akhirnya? Wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Niscaya mereka berhak mendapatkan ahsan. Wala najziyannahum, pakai lam taukid, pakai nun taukid, pakai tabdil lagi. Dahsyatnya Allah mengatakan, sungguh pasti benar, mereka pasti akan kami balasi bi ahsan, dengan yang terbaik dari apa yang mereka lakukan. Artinya pahala dan ganjaran nikmat surga itu Allah siapkan yang is the best untuk kita, yang terbaik, karena kita juga melakukan kepantasan untuk menjadi baik di dunia, dan Allah juga memberikan kebaikan kepada kita. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Apakah ada lagi kebaikan yang baik itu balasannya kecuali adalah kebaikan? Tak ada lagi yang lain kecuali hanya kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Bahasa orang sekarang, berani berbuat iyo tu, berani berbuat dosa siap masuk neraka lai. Itulah tak gentlemannya kita. Kita ini kadang-kadang dunia nak banyak, amal nak seketik, masuk surga nak cepet. Iya tak? Dunia nak banyak, amal nak seketik, masuk surga nak cepet pula. Kalau mak ada awak senama tu. Pantaskan diri kita sebagaimana Rasul memantaskan dirinya. Pantaskan diri kita sebagaimana sahabat memantaskan diri mereka. Mereka menangis mendengarkan kematian. Mereka risau dengan satu maksiat yang mereka lakukan, karena mereka adalah orang-orang terbaik yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan di ujung ayat Allah katakan, dzalika liman khasyiya rabbah. Karena mereka itu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum hijrah adalah saatnya kita merubah prinsip kita, kokoh melangkah dalam kebaikan, tegap perkasa meninggalkan kemaksiatan. Orang yang hijrah, al-muhajir man hajara ila ma nahallahu an. Orang yang hijrah itu meninggalkan segala keburukan menuju kebaikan dan istiqamah di atas kebaikan itu. Jangan sia-siakan waktu yang masih ada, karena besok belum tentu menjadi milik kita. Hari ini adalah waktu emas bagi kita. Berdoalah kepada Allah agar kesempatan ini masih diberikan untuk membuat kita menjadi lebih baik di hadapan Allah. Nabi mengatakan, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik itu adalah orang yang diberikan umur panjang, bertambah elok tingkah laku dan perangainya. Untuk apa lah mau duit kalau kecelaku jawabnya? Ya Pak, lebih baik umur panjang, kaya raya, soleh, masuk surga dan bertemu dengan Rasulullah di jannah Allah Subhanahu wa taala, ketimbang miskin melarat, tak pernah solat, maksiat terus dibuat tiap hari, tapi masuk neraka jahanam pula bertemu iblis dan syaitan. Na'udzubillah wa iyadzubillah. Semoga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ridhanya, mendapatkan maunah, pertolongan, mendapatkan hidayah, taufik wal inayah, sehingga kita berada pada kemenangan di hadapan Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.